sistem pendidikan yang pendidikan yang sekarang ini, era pendidikan sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 11 Prodi Kedokteran Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Hairun angkatan 2024. Di sini kami akan melakukan wawancara dengan beberapa narasumber kami untuk memenuhi tugas akhir Bahasa Indonesia kami dengan dosen pengampu Pak Ridwan SPD MPD. Tak kenal maka tak sayang, maka izinkan kami memperkenalkan diri. Saya, Siti Juniartika Faradila Said dengan NPM akhir 013. Saya Citra Utami Yemayer dengan NPM terakhir 058. Halo teman-teman, saya Nirwana Lajiu dengan NPM akhir 007. Saya Najwa Abdurrahman dengan NPM akhir 06. Dan saya Safa Salwa dengan NPM akhir 08. Sekian dari perkenalan diri kami, kita lanjut ke sesi wawancara. Check it out! Baik, halo semuanya, saya Siti Juniartika Faradila Said sebagai pewawancara pada malam hari ini. Sudah di tempat bersama dengan narasumber kita yang wow banget nih. Ada saudari Misda Junisa Fidayana. Jadi kepada saudari Misda, terima kasih sudah menyempatkan diri untuk hadir sebagai narasumber pada malam hari ini. Kalau boleh tahu, spill dong umur dan asal sekolahnya. Baik, perkenalkan nama saya Misda Junisa Fidayana, umur saya 18 tahun, saya dari SMA Negeri 1 Kota Ternate. Wow, jadi narasumber kita yang satu ini dari adik dari SMA 1 nih teman-teman. Baik, untuk itu kita masuk langsung saja ke sesi wawancara. Jadi izin untuk mewawancara ya. Pertanyaan pertama nih, sebagai mahasiswa atau yang sekarang kamu nih kan camaba posisinya, kira-kira apa sih tantangan perkuliahan yang kira-kira di bayanganmu itu tentang perkuliahan atau mungkin sekolah yang kamu hadapi di era pendidikan sekarang ini? Tantangannya ya? Kalau dari segi tantangan sih mungkin menurut saya itu terkait dengan cara mengefisiensi dan mengatur efektivitas waktu aja sih Kak. Terus juga untuk meminimalisir penyebaran informasi hoax. Karena kalau sebagai camaba itu kan maksudnya hal utama yang paling kita butuhkan itu adalah informasi ya. Jadi tapi yang sering didapetin oleh camaba itu justru informasi-informasi yang sangat banyak dan beredar luas di media sosial, sehingga hal itu membuat camaba itu jadi berpikir apakah mana informasi yang harus dia ambil, mana yang harus dia tidak ambil begitu. Jadi itu menurut saya tantangan yang cukup sulit bagi camaba sekarang, dan juga untuk mengatur waktu juga sih Kak, karena beberapa di antara kita juga selain punya tujuan buat kuliah, ada juga yang pengen masih ikut tes-tes yang lainnya, jadi mereka juga masih harus bagi waktu untuk belajar juga. Jadi mungkin itu aja sih Kak. Baik, jawaban yang wah banget nih. Kalau menurut kamu nih, sistem pendidikan yang dijalani sekolah kamu sebelumnya itu udah baik belum sih? Kalau menurut saya terakhir kan di SMA ya, itu termasuk cukup baik dari sistem pendidikannya, untuk fasilitas dan lainnya juga cukup baik. Cuman mungkin yang bikin kurang tuh karena sistem pendidikannya tuh sering diubah-ubah secara cepat gitu. Misalnya kemarin pas angkatan saya itu kita disuruh bikin karya tulis ilmiah buat jadi syarat kelulusan, udah nggak pakai ujian nasional lagi. Tapi ternyata di angkatan 2026 diganti lagi pakai ujian TKA, tes kompetensi akademik gitu. Jadi mereka udah nggak disuruh buat karya tulis ilmiah lagi, dan di situ kan maksudnya jadinya adik kelas yang awalnya kira pas nanti naik kelas 12 bakal disuruh buat KTI, jadinya bentrok gitu. Jadi mereka mikirnya malah harus ujian gitu. Dan mungkin di sini kalau misalkan dari sekolah atau pihak sekolahnya telat ngasih info, mungkin bisa jadi masalah juga bagi adik-adik kelas itu. Oh ya, jadi struggle-nya tuh di perubahan syarat ujian ya. Oh, berarti itu yang harus dibenahi ya sama sistem kurikulum pendidikan. Oke, pandanganmu terkait sistem pendidikan di Indonesia sekarang tuh apakah sudah efektif dan mumpuni untuk mencetak generasi emas di masa yang akan datang? Kalau menurut saya sistem pendidikan Indonesia mungkin overallnya sudah bagus, terutama khusus di wilayah kota besar di Pulau Jawa, Jakarta, terus di Jawa, di Jogja dan sebagainya itu sudah bagus. Bahkan mereka tuh punya beberapa target prestasi yang ingin dicapai, sehingga para siswa itu jadi sama-sama berlomba-lomba untuk berkompetisi supaya mengharumkan nama sekolah mereka bahkan sampai ke tingkat internasional gitu. Karena kan dari sekolahnya juga memberikan dukungan, baik dukungan moral juga ada fasilitasnya, semuanya pasti didukung oleh sekolah gitu. Tapi kalau kita lihat lagi di wilayah timur, di wilayah terpencil itu mungkin menurut saya masih harus dibenahi lagi, karena kurangnya fasilitas mungkin, dan juga informasi dari pihak sekolah itu yang bikin ada hambatan antara siswa dan juga pihak sekolah yang menyebabkan siswa-siswa itu kurang berkembang, mungkin seperti itu. Bener sih, jadi harus diratakan lagi, butuh pemerataan ya.
tadi kan kata kamu ada perubahan soal syarat kelulusan kan? Nah, kamu setuju nggak dengan pernyataan perubahan-perubahan di dunia pendidikan yang sering banget tuh, yang endingnya ujung-ujungnya nggak jelas? Tanggapan kamu tuh kayak gimana? Kalau itu saya setuju banget, karena sistem pendidikan itu menurut saya kalau semakin diotak-atik itu justru bukan untuk memperbagus, tapi malah bikin bentrok. Karena yang kita tahu setiap lembaga pendidikan itu nggak semuanya bisa beradaptasi dengan cepat, khususnya wilayah terpencil, karena sebagian besar wilayah terpencil itu mungkin sulit beradaptasi seperti gaptek dan lain sebagainya. Terus kalau wilayah di Jawa kan juga beda gitu. Jadi menurut aku ya, jadi karena beberapa lembaga pendidikan itu sulit beradaptasi, jadi butuh pelatihan-pelatihan khusus dari pemerintah untuk pihak pendidik. Jadi supaya pihak pendidiknya seperti dosen, guru juga bisa bantu memotivasi murid-muridnya biar sama-sama memajukan sekolahnya atau lembaga pendidikan tersebut gitu. Wow, tanggapan yang sangat-sangat menarik dan mungkin bisa dijadikan masukan nih bagi pemerintahan buat memperbaiki lagi nih sistem pendidikan kita. Jadi, oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Apakah penggunaan teknologi seperti AI dan ChatGPT itu lebih banyak membantu atau malah tuh mengurangi daya berpikir serta mengubah cara belajar seorang siswa? Kayak misalnya dia tuh pengaruh terhadap cara berpikir atau cara belajarnya kamu sehari-hari. Kalau untuk penggunaan ChatGPT atau AI itu menurut saya masih 50-50 ya, antara membantu dan juga mengurangi daya pikir. Karena kalau di beberapa pihak mungkin mereka merasa penggunaan AI itu sangat amat membantu, apalagi untuk melakukan semacam analisis lebih mendalam terkait suatu masalah gitu, biar bisa ngebantu mereka buat nyelesain satu persoalan gitu. Misalkan kita lagi bikin penelitian, terus misalkan kita masih belum tahu nih kira-kira apa sih yang harus kita teliti lebih dalam lagi. Nah, kita gunain ChatGPT atau gunain AI itu buat cari tahu apakah hal ini tuh perlu dianalisis ataukah sudah ada jawabannya gitu. Tapi di lain pihak lagi, kalau misalkan kita tidak tahu bagaimana cara menggunakan ChatGPT, itu kan pasti justru membuat kita punya pola pikir yang instan, apa-apa semuanya pakai ChatGPT, pakai AI. Jadinya kita punya pola pikir yang malas, pengurangan daya pikir, terus kita pengen semuanya tuh jadi serba jadi lah seperti itu. Kalau untuk saya sendiri penggunaan ChatGPT biasanya saya gunain untuk belajar keseharian sih Kak. Misalnya kalau lagi ngerjain tugas gitu, terus udah dijawab, terus misalkan jawaban saya benar, terus saya tanya lagi ke GPT kenapa opsi-opsi yang lain itu salah gitu. Ya, jadi bukan berarti saya tahu alasan kenapa misalkan jawaban A itu benar, tapi saya juga tahu nih ternyata jawaban B, C, D, dan E itu salah tuh gara-gara apa sebenarnya, kayak gitu sih. Berarti tergantung dari pribadi individu masing-masing ya, tergantung mindset. Oke, baik. Saat ini tuh kan banyak tuh kamu sendiri kan tahu banyak pelajar tuh lebih memilih kampus ternama atau kampus gitu daripada mengembangkan kampus di daerahnya demi mendapat karir yang lebih bagus, yang menjanjikan gitu. Nah, menurut kamu tuh apa yang harus dilakukan agar terjadi pemerintahan kayak pemerintah di bidang pendidikan tuh dia harus lebih aware apa lagi gitu? Kalau menurut saya mungkin sebagian besar orang-orang tuh pasti masih lebih berpikir kalau kita pilih kampus di luar seperti UI, UGM dan sebagainya itu lebih menjanjikan bagi karir kita. Tapi tanpa kita sadari juga ternyata potensi yang kita miliki itu bisa kita gunakan untuk kampus di daerah kita biar makin maju lagi gitu. Tapi sayangnya mungkin yang kurang itu menurut aku branding kampusnya Kak. Kalau menurut saya yang harus dilakukan pemerintah itu sebenarnya ada banyak ya. Tapi yang paling utama mungkin menurut saya itu terkait dengan pemerataan dana dan juga penguatan atau peningkatan fasilitas. Kita tuh pasti bisa membedakan sendiri mana fasilitas kampus-kampus yang elit dan juga kampus-kampus di daerah terpencil. Mungkin yang kita mikirnya di beberapa daerah terpencil tuh ruang-ruangannya mungkin agak terkesan agak kekumuh atau sempit, pengap dan lain sebagainya. Sedangkan di kampus-kampus gede itu mereka dapat dana yang baik, fasilitas yang baik sehingga mereka tuh bisa menciptakan lingkungan belajar yang lebih konsisten gitu, lebih bagus lagi gitu. Jadi menurut saya pemerintah mungkin bisa lebih ke menyalurkan setiap dana ke kampus-kampus daerah kecil tuh lebih efisien lagi biar kayak bisa terpakai gitu, jangan cuma di beberapa sekolah, tapi kampus-kampus daerah terpencil itu juga harus lebih dilirik lagi biar kita bisa sama-sama berkembang gitu, jangan cuma kampus-kampus di kota-kota besar aja gitu yang dilirik gitu kan, karena kan kita tetap dalam wilayah Indonesia, jadi masih tetap harus dikembangkan lagi setiap kampusnya. Terus untuk fasilitasnya juga mungkin lebih ditingkatkan lagi karena potensi dari mahasiswa itu menurut saya akan berkembang kalau dia itu didukung oleh dukungan moral juga fasilitas-fasilitas yang baik dari kampusnya. Mungkin seperti itu aja. Berarti perlu branding, tingkatin branding sama diberikan pembiayaan juga kan ya. Oke. Menurut kamu, kenapa banyak mahasiswa
di Indonesia tuh yang udah lulus tapi banyak yang pengangguran atau tetap sulit cari kerja? Nah, kalau itu menurut saya itu tergantung atau berkaitan sama persyaratan dari instansinya. Kita tahu kalau misalkan banyak lulusan sarjana dan juga lulusan diploma juga mungkin sulit keterima kerja tuh karena persyaratan dari instansinya. Mungkin bisa kita bilang ada beberapa oknum yang bikin persyaratan di instansi itu kayak gak masuk akal, atau bahkan ada yang gak berhubungan sama efektivitas kerjanya gitu. Jadi yang kayak gak nyambung tapi dimasukin jadi persyaratan, itu yang bikin menghambat kita untuk mendapat pekerjaan kayak gitu. Terus kita tahu juga kalau sebagian besar lowongan pekerjaan itu kan sekarang udah lari ke work from home ya, kayak digitalisasi gitu. Terus gimana kabar kalau mahasiswanya ternyata selama perkuliahan mereka tuh cuma ngasah skill akademik, mereka nggak ngasah skill kesehariannya gitu, misalkan mempelajari komputer dan sebagainya. Jadi kan mereka punya tingkat skill yang berbeda gitu. Misalkan mahasiswa A ternyata selama berkuliah 4 tahun itu dia tuh sering mengasah akademiknya sampai lulus ternyata lulusan cum laude dan sebagainya. Terus ada mahasiswa yang B ternyata selama kuliah itu dia nggak terlalu pusingin nilai, tapi dia tuh pusingin sama skillnya gitu. Ngomong gimana cara bikin usaha, gimana cara bisa bikin komputer, memperbaiki ini, memperbaiki itu kan beda-beda tiap mahasiswa. Jadi itu juga yang justru jadi alasan kenapa setiap mahasiswa tuh mungkin ada perbedaan hambatan dalam mendapatkan kerja. Kalau misalkan persyaratan instansinya itu lebih ke nilai akademik, misalnya ada tesnya, tes wawancara, tes tulis, gitu, itu mungkin lebih untung di mahasiswa yang ngejar akademik tadi, karena kan dia pasti udah sering belajar gitu kan. Tapi kalau misalkan instansinya ternyata butuh nilai-nilai seperti itu, terus yang si mahasiswa B ini yang tadi cuma ngasah skill, dia daftar pasti itu justru sedikit sulit, karena yang dia punya tuh cuma modal skill doang, nggak punya modal yang akademik yang terlalu unggul seperti mahasiswa yang A itu. Jadi itu hambatan yang dimiliki sih. Setuju sih, jadi kayak sebagai mahasiswa kita tuh perlu meningkatkan hard and soft skill sama gak cuma di bidang akademik tapi di bidang-bidang lainnya. Oke. Kalau misal nih kamu dikasih kesempatan jadi Menteri Pendidikan sehari, hal pertama apa yang bakal kamu ubah? Kalau amin ya, kalau misalkan dikasih jadi Menteri Pendidikan mungkin lebih ke bukan mengubah tapi lebih memfokuskan untuk memperbaiki dulu sih Kak. Karena kalau seperti tadi yang saya bilang, kalau kita langsung mengubah itu nggak semua orang bisa menerima secara proaktif, menerima secara spontan perubahan yang kita tentukan gitu. Karena kan masyarakat Indonesia kan banyak ya, berjuta-juta. Jadi kita harus menyeimbangkan antara satu daerah dan daerah yang lain. Jadi menurut saya yang paling pertama itu lebih ngasih ke evaluasi di tiap daerah dulu. Kita ngasih evaluasi di tiap daerah tuh kayak misalkan lembaga pendidikan ini tuh masalahnya tuh apa gitu. Jadi mereka tuh ngasih aspirasi ke pemerintah langsung, apa yang kurang, apa yang harus dibenahi gitu. Terus kalau misalkan masalahnya emang di dana, oke, berarti tinggal kita nyesuaiin aja dananya. Kalau misalkan masalahnya itu ternyata di fasilitasnya, berarti tinggal kita perbaiki fasilitasnya. Atau misalkan masalahnya di sistem pendidikan, kalau misalkan masalah sistem pendidikan menurut saya itu kita butuh aspirasi langsung dari rakyat dan juga berbagai macam tokoh masyarakat, mulai dari orang tua, ada siswa, mahasiswa, dosen, guru, tokoh agama bila perlu, biar kita sama-sama bisa membangun suatu sistem pendidikan yang lebih terarah sesuai dengan Pancasila gitu. Itu aja sebenarnya. Wow, semua pertanyaannya dijawab dengan jawaban yang sangat cemerlang dan penuh gagasan, ide, inovasi nih. Oke, baik. Mungkin sampai di situ saja wawancara pada malam kali ini. Kepada Saudari Misda, terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Ada mau tambahan apa-apa gitu nggak? Mungkin sedikit saran aja kali ya. Untuk teman-teman mungkin di luar, para camaba-camaba juga, jangan terlalu meng-underestimate kampus-kampus di daerah terpencil, khususnya di daerah kita sendiri gitu, karena setiap kampus kan pasti punya punya modal yang berbeda-beda gitu, punya standar keunggulan prestasinya itu beda-beda. Kita nggak bisa samain kampus di daerah timur itu sama kayak kampus di daerah yang di Pulau Jawa, kan pasti sangat berbeda. Tapi bagaimanapun nggak mungkin nggak ada hal yang bisa diunggulkan, pasti ada gitu kan. Kayak kita bilang, oh ternyata fakultas kedokteran di Unhair tuh bagus banget, bersih banget gitu. Pasti ada hal kayak gitu. Jadi menurut aku kalau misalkan kita udah keterima di kampus kita harus bisa lebih menerima, kita harus perjuangin nilai kita baik-baik, apapun yang terjadi kita harus tetap berusaha gitu kan. Apalagi kan kita juga bakal lulus sebagai seorang sarjana gitu, kita harus punya wibawa tersendiri bagi diri kita gitu. Mungkin itu aja dari saya. Oke, baik, makasih. Oke, sekian, sampai jumpa lagi. Halo semuanya, aku Najam Abdurrahman dan sekarang aku sudah berada di gedung yang masih terbilang baru di Universitas Hairun Ternate, yaitu SBSN. Dan sekarang aku sudah bersama narasumber kita yang selanjutnya. Nah, sekarang boleh perkenalan diri dulu nih Kak. Perkenalkan, nama saya Bening Pelangi Ramadhani. Saya dari program studi psikologi angkatan 2024. Wah, calon psikolog kita nih. Jadi Kak Bening nanti kita akan melakukan wawancara yang nantinya akan menjadi tugas akhir mata kuliah Bahasa Indonesia. Kak Bening tidak keberatan kan? Oh, tidak.
Oke, baik. Jadi langsung saja ke pertanyaan yang pertama ya Kak Bening. Sebagai mahasiswa nih, sebagai mahasiswa apa sih tantangan kuliah yang kamu hadapi di era pendidikan yang sekarang ini? Kalau tantangan kuliah yang sekarang ya itu sebenarnya tuh balik lagi ke dosen kan. Biasanya tuh ada dosen yang beberapa tuh yang memang cara belajarnya itu kurang nyatu sama kita. Jadi kembali lagi ke cara kita untuk belajar. Bagaimana ini tantangannya itu cara kita belajar dalam memahami apa yang dosen sampaikan, karena beberapa dosen tidak semuanya itu dapat menyampaikan sesuai yang kita inginkan. Biasanya di situ. Jadi dari dosennya ya, Iya, tergantung dosennya pada masing-masing, dosennya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Kak Bening, sistem pendidikan yang dijalani di kampus sekarang itu udah baik belum sih? Kalau untuk sekarang sih tidak bisa dibilang baik dan juga tidak bisa dibilang buruk, karena untuk pendidikan di kampus Universitas Hairun sekarang menurut saya itu masih dalam tahap berkembang, di mana mereka masih mencoba untuk mengembangkan fasilitas-fasilitas yang ada supaya mahasiswa-mahasiswa di universitas sendiri merasa lebih nyaman gitu. Masih 50-50 gitu ya? 50-50 ya. Iya, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, pandangan kamu terkait sistem pendidikan di Indonesia sekarang, apakah sudah efektif untuk memumpuni mahasiswa menjadi generasi emas di masa mendatang? Kalau menurut saya efektif dan tidak efektif itu biasanya harus kembali lagi ke kampusnya. Kalau misalnya kampusnya itu bisa mengimplementasikan kurikulum itu dengan baik dan benar, otomatis juga para generasi-generasi yang keluar yang lahir dari universitas tersebut justru juga berkembang begitu. Jadi kembali lagi ke bagaimana si kampus ini mencoba mengimplementasikan kurikulumnya sendiri begitu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, dari teknologi AI, kita angkat teknologi AI itu menurut kamu ChatGPT itu lebih banyak membantu atau malah mengurangi cara berpikir dari mahasiswa gitu? Oke, kalau misalnya penggunaan ChatGPT ya, sebenarnya kalau misalnya dari sudut pandang saya, terutama saya ini sebagai mahasiswa psikologi ya, kalau ditanya pendapat saya tentang ChatGPT, saya menganggap kalau misalnya ChatGPT itu dia terlalu dapat menurunkan kemampuan kognitif seseorang. Kalau misalnya dalam tanda kutip itu dia digunakan selama berlebihan, karena gini, manusia pada zaman sekarang itu tuh pengen sesuatu yang instan, makanya mereka menggunakan ChatGPT dan itu terbukti. Jadi kalau menurut saya apakah ChatGPT itu dapat menurunkan tingkat kognitif seseorang? Bisa, tapi digarisbawahi kembali apakah penggunaannya itu berlebihan atau tidak begitu. Tergantung pada individu ya? Tergantung individunya saja. Selanjutnya, saat ini nih kebanyakan dari mahasiswa atau siswa-siswa yang ingin menuju ke jenjang pendidikan lebih tinggi atau ke universitas itu mereka lebih memilih kampus yang ternama gitu daripada mereka memilih universitas daerahnya. Nah, itu menurut kamu bagaimana? Nah, sebenarnya sih itu pilihan mereka sendiri yang pertama, dan yang kedua menurut saya mereka itu bukan hanya mencari universitas ternama, tapi kemungkinan mereka itu mencari fasilitas yang lebih memungkinkan mereka untuk berkembang. Jadi kalau misalnya kita ingin untuk memajukan kampus universitas kita dalam daerah, otomatis kita kembangkan lagi fasilitas yang ada, biar para mahasiswa itu lebih nyaman yang pertama, dan yang kedua itu mereka lebih bisa untuk menerima materi, jadi mereka bisa dapat berkembang lebih baik lagi, biasanya begitu. Oke, jadi bergantung pada fasilitas gitu. Oke, untuk selanjutnya, menurut kamu nih, mahasiswa di Indonesia, nah setelah lulus itu mereka tidak melanjutkan ke pekerjaan, tapi banyak yang menganggur. Itu seperti apa? Kalau menurut saya itu tergantung balik lagi ke pemerintah, karena seperti yang kita tahu fakta lapangan yang ada, kalau misalnya itu banyak sekali para mahasiswa atau para wisudawan yang sudah keluar dari jenjangnya itu tidak mendapatkan pekerjaan. Karena apa? Karena pemerintah itu belum dengan baik dan benar untuk membangun atau membangkitkan lapangan pekerjaan yang baik. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu kadangkala sebuah perusahaan itu mengambil atau merekrut seseorang berdasarkan dengan akreditas dari universitas serta dengan prodi yang dia ambil, jurusan yang dia ambil. Makanya banyak para mahasiswa yang ternyata setelah keluar itu banyak menganggur karena dua hal tersebut gitu. Ada 2 poin tadi ya. Baik, jadi untuk pertanyaan selanjutnya ini pertanyaan terakhir. Pertanyaan ini hanya untuk fun-fun aja. Misal nih, kamu dalam sehari jadi Menteri Pendidikan, apa yang mau kamu ubah? Lucu ya. Yang pertama itu saya pengen ubah mindset anak-anak kalau misalnya membaca itu membosankan.
Karena kembali lagi bahwa Indonesia itu merupakan salah satu negara yang minim akan literasi. Jadi kalau misalnya kita sudah meningkatkan anak-anak dalam literasi mereka, otomatis akan lebih gampang, akan lebih memudahkan mereka untuk berkembang lebih besar nantinya. Jadi yang pertama kali kita kembangkan itu, kembangkan dulu, buat dulu mindsetnya bahwa misalnya membaca itu tidak membosankan. Karena yang awal itu kita harus membaca, menulis, baru menerapkan, biasanya begitu. Baik, jadi dari ketika Kak Bening ini akan menjadi pemerintah, beliau akan mengubah mindset, yaitu dengan bacaan itu tidak membosankan. Kita perlu banyak literasi. Mungkin ada tambahan lagi dari Kak Bening? Oh tidak, itu saja. Oke, terima kasih Kak Bening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safa Salwa dan di sini saya akan mewawancarai narasumber kita pada pagi hari ini. Sebelumnya bisa perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Fira Maika Safitri Purmanto, umur saya 19 tahun, saya dari Prodi Farmasi. Oke Vira, di sini saya akan wawancara dan menanyakan beberapa pertanyaan untuk memenuhi tugas akhir bahasa Indonesia kami. Apakah Vira bersedia? Iya, saya bersedia. Oke, untuk pertanyaan pertama, sebagai mahasiswa kira-kira apa tantangan yang selama ini sudah Vira lalui? Tantangan saya itu mungkin lebih ke arah tugas yang banyak, apalagi laporan saya kan, saya juga Prodi Farmasi, jadi kebanyakan laporan saya itu menumpuk, terus juga lebih ke arah biaya sih, karena UKT saya juga cukup mahal. Oke, baik, untuk pertanyaan kedua, menurutmu sistem pendidikan yang dijalani sama kampus ini udah baik apa belum? Menurut saya sudah cukup baik. Oke, sudah cukup baik ya. Untuk pertanyaan ketiga, apa pandanganmu terkait sistem pendidikan di Indonesia sekarang? Apakah sudah efektif dan memumpuni untuk mencetak generasi emas yang akan di masa yang akan datang? Kalau menurut saya itu masih kurang, karena dilihat juga Indonesia sekarang tuh banyak sekali orang yang kurang minat baca, terus juga anak-anak zaman sekarang juga banyak yang tidak berperilaku sesuai dengan umurnya, terus juga banyak yang menyimpang lah dari dunia pendidikan. Jadi saya rasa untuk menuju Indonesia emas itu masih kurang. Iya, betul sekali ya Vira. Untuk pertanyaan selanjutnya, kamu setuju nggak dengan pernyataan perubahan-perubahan di dunia pendidikan yang sering banget gak jelas ujungnya? Boleh dikasih tanggapannya? Saya setuju sih, karena dilihat dari sekarang saja banyak kurikulum yang diubah-ubah, tapi ujung-ujungnya juga tidak ada perkembangan yang signifikan gitu. Iya benar. Oke, selanjutnya, apakah penggunaan teknologi seperti AI dan ChatGPT lebih banyak membantu atau malah mengurangi daya berpikir serta cara belajar seorang siswa? Bagaimana pengaruhnya terhadap cara berpikir dan belajar kamu sehari-hari? Kalau menurut saya itu tergantung individunya, karena beberapa teman saya jujur saja itu ada yang kayak cara berpikirnya jadi lebih lambat sih menurut saya karena ketergantungan dengan AI, tapi ada juga beberapa orang yang menggunakan AI itu dengan cara yang positif, jadi tidak digunakan untuk hal yang salah dengan mencari jawaban-jawaban secara instan tanpa harus meriset kembali jawaban-jawaban yang mau didapat begitu. Oh, berarti memang tergantung dari individu masing-masing ya. Selanjutnya, saat ini banyak pelajar lebih memilih kampus ternama daripada mengembangkan kampus di daerahnya demi mendapat karir yang lebih bagus. Menurutmu apa yang harus dilakukan agar terjadi pemerataan? Menurut saya lebih ke seharusnya untuk itu tuh harus adanya pemerataan sih, karena yang saya tahu beberapa perusahaan-perusahaan di luar sana tuh perusahaan-perusahaan tinggi tuh lebih dominan memilih orang-orang yang lulus dari kampus-kampus ternama. Jadi itu yang menyebabkan kayak banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang lebih memilih untuk masuk di kampus-kampus ternama dibandingkan kampus-kampus yang ada di daerah mereka. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut kamu kenapa banyak mahasiswa di Indonesia yang dia sudah lulus tapi sulit untuk mendapat pekerjaan alias dia pengangguran? Itu karena info loker di Indonesia tuh agak sulit buat daftarnya tuh susah, kayak banyak sekali yang harus syaratnya tuh banyak, kayak harus ada pengalaman, sedangkan kan kayak tidak semua orang tuh langsung lulus punya pengalaman begitu. Kebanyakan kan kalau misalkan memang dia langsung lulus ada pengalaman, berarti tuh biasanya kan anak-anak SMK yang udah pernah magang, tapi kan rata-rata yang lain kan enggak gitu. Jadi itu yang bikin para mahasiswa yang baru lulus tuh kadang susah untuk cari pekerjaan. Oke.
Untuk pertanyaan selanjutnya, ini pertanyaannya just for fun saja. Kalau kamu dikasih kesempatan jadi Menteri Pendidikan sehari, apa yang mungkin bakal kamu ubah? Kalau saya sih lebih ke kurikulum, karena kalau yang dilihat sekarang tuh kurikulum Indonesia tuh lebih mengarah ke teori, untuk praktikannya tuh lebih kurang. Jadi kayak saya rasa mungkin karena kurang praktek, jadi beberapa anak-anak tuh kayak kurang minat dengan pembelajaran, jadi kayak kelihatannya terlalu monoton dan tidak have fun gitu. Berarti yang mau kamu ubah itu kurikulum yang memang seimbang ya antara akademik sama prakteknya. Oke baik Kak. Oke baik, makasih Kak Fira atas wawancara hari ini. Ya sama-sama. Halo, selamat siang. Perkenalkan saya Nirwana Laju. Di sini saya sebagai pewawancara dan juga ada narasumber saya yang sangat luar biasa. Mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya dengan siapa? Perkenalkan, nama saya Karisma Aulia Ramadhani, umur 18 tahun, calon mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Hairun. Wah, keren sekali ya narasumber kali ini. Mungkin sebentar saya akan sedikit menanyakan beberapa pertanyaan. Apakah Karisma bersedia untuk menjawab? Siap, bersedia. Baik, langsung saja untuk pertanyaan pertama. Di sini sebagai camaba nih, kira-kira apa sih tantangan kuliah yang kamu hadapi di era pendidikan sekarang ini? Mungkin karena sebelumnya sekolah SMA belum ada seperti daring dan teknologi, kurang memakai teknologi. Mungkin saya akan mempersiapkan untuk beradaptasi dengan penggunaan teknologi untuk tugas-tugas mungkin dan pembelajaran secara daring. Oh baik, mungkin butuh proses ya, karena baru juga. Lanjut saja untuk pertanyaan kedua. Menurut Karisma nih, apakah sistem pendidikan yang dijalani sekolah sebelumnya, apakah sudah baik belum sih? Insya Allah sudah cukup baik, tetapi jika ada perubahan yang mungkin bisa meningkatkan kualitas, sebaiknya ditambah penambahan program untuk sistem pendidikan. Wah, itu mungkin salah satu harapan terbesar Karisma ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa pandangan Karisma terkait sistem pendidikan di Indonesia sekarang? Apakah sudah efektif dan mumpuni untuk mencetak generasi emas di masa depan yang akan datang, atau bagaimana menurut Karisma? Sistem pendidikan di Indonesia sudah cukup baik, tetapi seperti yang kita ketahui, sering adanya perubahan dalam sistem pendidikan yang mengakibatkan kepada guru, siswa, atau mungkin dosen juga butuh waktu untuk beradaptasi dengan perubahan sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Baik, kamu setuju nggak dengan pernyataan perubahan-perubahan di dunia pendidikan yang sering banget nggak jelas ujungnya gitu? Apa pendapatmu terkait ini? Sebaiknya jika ingin diadakan perubahan sistem pendidikan di Indonesia, sebaiknya memikirkan terlebih dahulu dan melakukan riset lebih dalam agar perubahan tersebut memiliki tujuan dan makna untuk sistem pendidikan di Indonesia. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah penggunaan teknologi seperti AI dan ChatGPT ini lebih banyak membantu atau malah mengurangi daya berpikir serta cara belajar seorang siswa atau mahasiswa? Dan bagaimana pengaruhnya terhadap cara berpikir dan belajar kamu sendiri? ChatGPT atau AI ini bisa membantu dalam memberikan informasi yang luas terhadap kita yang menggunakannya. Akan tetapi sebaiknya jika kita menggunakan tersebut, kita juga harus memahami informasi-informasi, memahami betul apa yang kita cari di situ. Dan mungkin untuk waktu dia bagus dalam pencarian karena hanya membutuhkan sedikit waktu dibandingkan jika kita mencari informasi dari tempat-tempat lain. Jadi mungkin maksudnya Karisma ini tuh untuk mendapatkan informasi tuh lebih instan dan cepat, ya kan? Ya, untuk mendapatkan informasi bisa lebih cepat, akan tetapi jika seorang hanya mengandalkan segala tugas atau segala hal hanya mengandalkan dengan ChatGPT atau AI dan tidak mencari tahu lebih dalam mengenai pembelajaran atau informasi tersebut, itu akan mengurangi daya pikir orang tersebut. Oke, baik.
Mungkin bisa dilanjutkan pertanyaan selanjutnya. Saat ini banyak tuh pelajar lebih memilih kampus ternama daripada mengembangkan kampus di daerahnya demi mendapat karir yang lebih bagus. Menurut kamu apa yang harus dilakukan agar terjadi pemerataan? Kampus yang berada di daerah yang kampus yang belum ternama yang berada di daerah-daerah mungkin bisa meningkatkan fasilitas dan sistem pendidikan agar banyak orang yang minat terhadap kampus tersebut dan mungkin bisa memperluas lowongan kerja terhadap kampus di daerah tersebut. Contohnya di daerah sini dia lebih membuka peluang untuk orang yang belajar di universitas daerah sini. Mungkin dengan itu orang bisa berpikir untuk mengambil kampus di daerah tersebut. Oh, jadi maksudnya meningkatkan fasilitas ya di daerah tersebut, di kampus tersebut. Ya, fasilitas dan kualitas. Oke. Menurut kamu nih, kenapa banyak mahasiswa di Indonesia tuh lulus tetapi sulit untuk mendapatkan kerja? Mungkin karena lowongan kerja di Indonesia lebih sempit dibandingkan dibandingkan orang-orangnya. Maksudnya kuantitas penduduk di Indonesia sangat banyak jika dibandingkan dengan lowongan kerja, sehingga tidak semua orang memiliki pekerjaan setelah lulus. Oke, baik. Untuk pertanyaan terakhir, mungkin ini cuman pertanyaan senang-senang aja. Kalau kamu dikasih kesempatan nih, jadi Menteri Pendidikan sehari, hal pertama apa yang bakal kamu lakukan? Mungkin meningkatkan sistem pembelajaran untuk menjadi bukan cuma untuk sekedar hafal, tetapi kita juga harus memahami setiap pembelajaran di sekolah. Oke, mungkin itu saja wawancara pada siang hari ini. Terima kasih kepada Karisma yang sudah menyempatkan waktunya. Halo teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Citra Utami Yemayer yang sebagai pewawancara pada pagi hari ini. Dan di samping saya ada narasumber terbaik kita yaitu Kak Eka. Mungkin narasumber kita dapat memperkenalkan diri terlebih dahulu. Hai semuanya, perkenalkan namaku Siti Marika Dayani. Aku merupakan mahasiswa aktif program studi psikologi angkatan 2024 dan sekarang aku berumur 20 tahun. Oke. Baik Kak Eka, hari ini kita akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait pendidikan. Yaitu pertanyaan pertama, sebagai mahasiswa, kira-kira apa sih tantangan kuliah Kak Eka yang hadapi di era pendidikan sekarang ini? Oke, jadi sebagai mahasiswa mungkin tantangan dari diri saya sendiri ya. Dari saya sih karena adanya perubahan kali ya, karena kita sebagai siswa dan mahasiswa kan perubahannya kan sangat berbeda. Jadi mana ketika kita siswa tuh kita masih diajari sama guru-guru kita, sedangkan ketika mahasiswa kita tuh benar-benar harus lebih banyak belajar sendiri atau lebih banyak memahami sendiri gitu. Jadi mana misalkan kalau sebagai siswa kan benar-benar pure ya diajari sama guru, sedangkan kalau sebagai mahasiswa dosen tuh hanya memberikan beberapa poin-poinnya aja, lalu kita tuh memahami sendiri. Mungkin itu sih salah satu tantangannya tuh karena ada perubahan aja. Oke, baik Kak Eka. Terus selanjutnya itu, menurut Kak Eka, sistem pendidikan yang dijalani kampus itu udah baik atau belum? Kalau sistem pendidikan dari kampus ini sendiri sih sebenarnya bisa dibilang baik, tapi tidak seefektif itu. Mungkin itu saja sih. Makasih Kak Eka. Selanjutnya itu, apa pandangan Kak Eka terkait sistem pendidikan di Indonesia sekarang? Apakah sudah efektif dan mumpuni untuk mencetak generasi emas ke depannya? Kalau berbicara tentang efektif atau tidaknya tuh kayaknya semua tergantung dari kampus masing-masingnya. Karena ada beberapa kampus tuh yang sudah memfasilitasi semuanya. Jadi semuanya tuh udah memadai. Makanya ada beberapa kampus tuh yang emang udah bisa gitu untuk mengaktifkan untuk generasi emas selanjutnya. Tapi kalau untuk dari Unhair sendiri, dari kampus saya sendiri, saya rasa itu belum efektif karena beberapa hal yang belum sepenuhnya terpenuhi lah. Oke Kak, selanjutnya itu Kak Eka setuju enggak dengan pernyataan perubahan-perubahan di dunia pendidikan yang sering banget nggak jelas ujungnya? Boleh dikasih tanggapannya Kak Eka? Oke. Kalau dari saya sendiri tuh kurang setuju ya, karena kenapa kurang setuju? Terkadang beberapa hal yang terjadi perubahan tuh membuat para dosen dan mahasiswa itu agak kebingungan gitu.
mungkin contohnya kayak kurikulum, ada pergantian kurikulum juga itu tuh sangat mengganggu gitu. Ada beberapa dosen yang harus memutar otak kembali untuk mencari materi-materi, terus kita sebagai mahasiswa juga agak bingung, kesusahan gitu untuk bisa menyetarakan dengan kurikulum baru itu. Mungkin itu saja sih. Oke, selanjutnya itu apakah penggunaan teknologi seperti AI dan ChatGPT lebih banyak membantu atau malah mengurangi daya pikir serta cara belajar seorang mahasiswa menurut Kak Eka? Menurut saya sendiri ya, karena saya juga sejujurnya menggunakan ChatGPT. Jadi kalau ChatGPT itu memang bisa membantu, tapi ketika kita keseringan menggunakan, itu pola pikir kita tuh akan lebih cenderung menurun gitu. Dimana kita tuh harus apa-apa tuh serba instan, kita tuh gak bisa berpikir lebih jernih lagi, lebih efektif lagi. Jadi kalau ChatGPT itu mungkin beberapa hal tuh memang bisa kita gunakan, tapi jangan keseringan. Karena itu kita tuh gak akan bisa belajar gitu dari ChatGPT. Mungkin itu saja sih. Oke, selanjutnya itu saat ini banyak pelajar yang memilih kampus ternama daripada mengembangkan kampus di daerahnya demi mendapat karir yang lebih bagus. Menurut Kak Eka, apa yang harus dilakukan agar terjadi pemeratan? Oke. Kalau dari saya sendiri, kenapa banyak tuh siswa-siswa tuh ketika lulus mereka memilih kampus di luar, mungkin karena fasilitas di luar tuh lebih memadai ya, dibandingkan fasilitas di daerahnya masing-masing. Makanya itu pentingnya tuh pemerintah tuh harus semakin tegas untuk mempertahankan fasilitas di kampus-kampus daerah agar siswa-siswa daerah itu tetap berada di daerahnya masing-masing gitu, agar keluar. Mungkin dari fasilitasnya aja sih yang tidak memadai, mungkin karena itu mereka tuh lebih memilih kuliah di luar yang lebih efektif, yang lebih bagus gitu. Oke, baik Kak Eka, selanjutnya itu menurut Kak Eka, kenapa banyak mahasiswa di Indonesia yang lulus tapi sulit mencari pekerjaan? Oke, kebanyakan mahasiswa itu yang lulus tuh sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Ya mungkin karena kebanyakan tuh dari kampusnya dulu ya, dari kampusnya itu mereka tuh mengadakan kuota, yang dimana tuh padahal di setiap daerah tuh membutuhkan banyak orang-orang yang berpotensi untuk masuk di satu pekerjaan, tapi di suatu kampus tuh membatasi kuota itu. Makanya beberapa hal karena kekurangan itu sumber daya manusia aja, makanya itu banyak mahasiswa tuh yang ketika lulus mereka tuh gak dapet pekerjaan karena gak sesuai aja sama tuh porsinya. Kalau Kak Eka dikasih kesempatan jadi Menteri Pendidikan sehari, hal pertama apa yang akan Kak Eka ubah? Kalau saya jadi Menteri Pendidikan ya amin. Yang pertama kali saya ubah, yang pertama saya ingin kolaborasi dulu dengan Menteri Keuangan, di mana saya ingin meminta transparansi keuangan agar pemerintah itu bisa melihat di pendidikan tuh kekurangannya seperti apa. Itu pertama kali. Yang kedua, saya ingin melihat bagaimana anggota saya tentang korupsi, itu saya akan menindasi mereka dulu, karena kebanyakan masalah pendidikan itu kan karena dananya, kembali lagi kepada dana. Mungkin itu saja sih. Setelah itu saya akan berkolaborasi dengan pemerintah yang lain juga tentang literasi. Mungkin itu aja untuk saat ini. Baik, terima kasih Kak Eka karena telah menyempatkan waktu untuk hadir pada wawancara saya pada pagi hari ini.